Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang ritual keagamaan dan pemikiran. Budaya lokal adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat dan diakui oleh masyarakat, suku, bangsa setempat yang diwariskan oleh nenek moyang masing-masing serta menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya lokal meliputi berbagai kebiasaan dan nilai bersama yang dianut oleh masyarakat tertentu. Pengertian budaya lokal sering dihubungkan dengan kebudayaan suku bangsa yang menjadi identitas pribadi ataupun kelompok masyarakat pendukungnya. Budaya lokal selalu terkait langsung dengan suatu daerah. Seiring perkembangan zaman dan sistem sosial budaya, sewaktu ini budaya lokal dimaknai sebagai pengetahuan bersama yang dimiliki oleh sejumlah orang. Budaya lokal dapat digunakan untuk merujuk budaya pedagang kaki lima, budaya pengemis, bahkan budaya sekolah. Budaya lokal memiliki beberapa konsep, di antaranya yang pertama, kebudayaan diperoleh dari belajar. Kebudayaan yang ada dan dimiliki manusia bukanlah suatu kodrati, melainkan timbul dari buah pikir manusia. Manusia dikaruniai akal oleh Allah supaya manusia itu berpikir dan dapat membedakan sebuah kebudayaan, yakni perilaku yang dasarnya dari akal pikiran dan dari insting. Ketika manusia baru dilahirkan, semua tingkah laku manusia yang baru lahir tersebut digerakkan oleh insting dan naluri. Insting atau naluri ini tidak termasuk dalam kebudayaan. Contohnya adalah kebutuhan akan makan. Makan adalah kebutuhan dasar tapi tidak termasuk dalam kebudayaan. Tetapi kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum manusia makan seperti apa yang akan dimakan, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana memakan adalah bagian dari sebuah kebudayaan. Konsep kebudayaan lokal yang kedua yaitu bahwa kebudayaan adalah milik bersama. Agar dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan seorang individu harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia. Para ahli antropologi berpendapat bahwa suatu kelompok mempunyai kebudayaan jika para warganya secara bersama memiliki sejumlah kesamaan pola pikir dan tingkah laku yang didapat melalui proses belajar, yang nantinya dapat menimbulkan suatu nilai dan kepercayaan dalam masyarakat tersebut. Ketiga, kebudayaan sebagai pola. Dalam setiap masyarakat, oleh anggotanya dikembangkan sejumlah pembatasan terhadap kebudayaan. Pembatasan itu dilakukan untuk membuat suatu nilai atau norma-norma yang nantinya akan dianggap sebagai suatu yang wajib yang harus diadakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Pembatasan-pembatasan kebudayaan ini dimaksudkan untuk membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain sesuai dengan latar belakang masing-masing. Konsep yang terakhir bahwa kebudayaan lokal itu bersifat dinamis dan adaptif. Pada umumnya kebudayaan itu dikatakan bersifat adaptif karena kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan fisiologis dan penyesuaian diri pada lingkungan yang bersifat fisik, geografis maupun sosial. Banyak cara yang wajar dalam hubungan tertentu pada suatu kelompok masyarakat memberi kesan janggal pada kelompok masyarakat lain. Tetapi jika dipandang dari hubungan masyarakat tersebut dengan lingkungannya, baru hubungan tersebut bisa dipahami. Misalnya orang akan heran kenapa ada pantangan-pantangan pergaulan seks pada masyarakat tertentu pada kaum ibu sesudah melahirkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia tertentu. Bagi orang di luar kebudayaan tersebut, pantangan itu merupakan suatu pantangan yang susah dimengerti. Tapi bagi masyarakat pendukung kebudayaan yang melakukan pantangan seperti itu, hal tersebut mungkin suatu cara untuk menyesuaikan diri pada lingkungan fisik di mana mereka berada. Kemudian kita akan membahas keberagaman budaya lokal. Apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa yang berarti yang mengolah atau yang mengerjakan sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan. Sedangkan keberagaman budaya lokal memiliki arti
keseluruhan struktur-struktur sosial dan juga religi. Di dalam keberagaman budaya lokal mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat yang ada di dalam sebuah masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Keberagaman budaya lokal memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, keberagaman budaya menjadi sebuah identitas bangsa. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai atraksi wisata. Kemudian, keragaman budaya juga bisa menambah pendapatan nasional, memupuk sikap toleransi sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan juga membuka peluang usaha. Namun, keberagaman budaya lokal juga memiliki kelemahan. Yang pertama, ialah kekurangan pemahaman dan komunikasi antar budaya yang terbatas menjadi pemicu konflik dengan latar belakang keragaman etnis, agama, maupun ras. Kemudian, amat disayangkan sekali masyarakat Indonesia sendiri memandang sebelah mata akan keberagaman budaya di Indonesia. Mereka menganggap bahwa budaya di Indonesia itu kuno dan mereka lebih mengakui budaya orang barat. Pada intinya, keanekaragaman itu saling melengkapi, bukan membenarkan budaya sendiri dan menertawakan bahkan mengejek budaya kelompok lain. Karena apa? Karena semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Pada artinya, Indonesia bukan hanya mengacu pada keanekaragaman kelompok suku bangsa, namun juga kepada konteks kebudayaan. Seperti quotes dari Abdurrahman Wahid mengenai budaya Indonesia, beliau berkata, "Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku jadi ana, sampai yang jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajaran." Pembahasan selanjutnya adalah problem dan tantangan budaya lokal. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beragam budaya dan kearifan lokal. Budaya dan kearifan lokal tersebut merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Oleh sebab itu, maka warisan budaya dan kearifan lokal tersebut harus senantiasa dijaga dan dipelihara dari generasi ke generasi. Namun, dalam upayanya menjaga dan memelihara budaya serta kearifan lokal tersebut, bangsa Indonesia dihadapkan dengan beberapa permasalahan dan tantangan yang ada di era kontemporer. Apa saja problem dan tantangan budaya lokal? Yang pertama adalah globalisasi, dan yang kedua adalah dogmatisme. Problem dan tantangan budaya lokal yang pertama adalah globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, arus globalisasi telah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negara Indonesia. Proses globalisasi yang terjadi telah menyebabkan berkembangnya budaya asing di Indonesia. Saat ini, budaya lokal harus bersaing dengan budaya asing untuk menjaga eksistensinya. Permasalahannya, daya tahan budaya lokal relatif lemah dalam menghadapi serbuan budaya asing. Perlahan tapi pasti, budaya lokal sepi peminat karena masyarakat cenderung menggunakan budaya asing yang dianggap lebih modern. Globalisasi telah menjadi sebuah fenomena yang tak terelakkan. Globalisasi dapat menjadi virus mematikan yang bisa berpengaruh buruk pada pudarnya eksistensi budaya lokal. Namun, globalisasi dapat pula menjadi sebuah obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tradisional yang berakar pada kemalasan, kejumudan, dan ketertinggalan. Menolak globalisasi bukanlah pilihan tepat, karena dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah strategi untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi globalisasi yang sedang terjadi. Lalu, apa saja strategi yang bisa dilakukan? Pertama,
melakukan upaya-upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia. Kedua, penanaman pemahaman atas falsafah budaya lokal. Ketiga, penerbitan peraturan daerah. Dan keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Problem dan tantangan budaya lokal yang kedua adalah dogmatisme. Ketaatan dogmatis individu masyarakat Indonesia pada ajaran agama formalnya telah mengikis budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Beberapa orang beranggapan bahwa agama dan budaya adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak dapat berjalan beriringan. Hal itu telah menjadikan mereka menolak budaya dan kearifan lokal. Padahal, agama dan budaya tidak selalu bertentangan. Agama Islam telah membiarkan produk-produk kebudayaan lokal yang bersifat produktif dan tidak mengotori akidah untuk tetap eksis. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sebuah paradigma baru dalam membaca kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk membuka tabir dan menyingkap tirai-tirai keluhuran nilai budaya lokal masing-masing daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya Salman Thoibi akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Ritual Keagamaan. Sudah kita ketahui saat Islam datang ke Nusantara, maka ajaran Islam bertemu dengan budayaan lokal yang sudah dipengaruhi oleh ajaran dinamisme, animisme, Hindu maupun Buddha. Nah, maka dari pertemuan tersebut terjadilah proses saling menerima dan memberi antara Islam dan budaya lokal. Proses ini dinamakan sebagai akulturasi. Nah, sementara tujuan kebudayaan lokal itu ada dua, yaitu budaya profan, yaitu budaya sebagai rekreasi, dan juga budaya sakral, yaitu budaya sebagai tradisi atau pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, akulturasi Islam dengan budaya lokal juga dapat membentuk sebuah akulturasi dalam bidang ritual keagamaan. Selanjutnya yaitu akulturasi Islam dan dengan budaya Jawa dalam ritual keagamaan. Di sini saya ingin memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu ritual selamatan atau wilujengan. Mulanya merupakan sebuah tradisi untuk menyenangkan danyang desa atas keberlangsungan daur hidup dan menolak bala dari danyang desa dan roh jahat agar hidup mereka selamat dengan menyalakan kemenyan dengan mengadakan sesajian. Saat Islam datang, diakulturasikan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan atau meminta selamat kepada Gusti Allah dengan mengundang sanak famili tetangganya untuk bersama-sama mendoakan dipimpin oleh moden dan akan memakan ingkung bersama-sama. Selanjutnya yaitu tahlilan dan yasinan, yaitu berawal dari sebuah tradisi pengusturan roh orang yang baru meninggal dengan pembacaan mantra dan persembahan sesaji untuk menolak bala. Juru dakwah atau wali songo saat itu merubah isinya dengan menjadi pembacaan yasin dan tahlil, diiringi pemberian berkat atau makanan sebagai bentuk sedekah. Dilakukan untuk memperingati dan mendoakan arwah pada 7 harinan, 40 harinan, 100 harinan, 1 tahunan, dan 2 tahunan. Sejatinya, akulturasi ritual keagamaan masyarakat Jawa dengan Islam merupakan bentuk dari ibadah Ghairah Mahdhah yang tidak bertentangan dengan nilai normatif Islam serta berfungsi sebagai bentuk sosial atau hablum minanas orang Jawa. Selanjutnya yaitu akulturasi Islam dengan budaya Minang dalam ritual keagamaan. Terjadinya akulturasi antara Islam dengan budaya Minang ini adalah ditandakan dengan munculnya falsafah, adat Baisandi syarat Basandi Kitabullah. Dilanjutkan pula dengan moto agama Mangato dan adat Mamakai. Nah, di sini saya ingin menunjukkan dua contoh akulturasi antara Islam dengan budaya Minang dalam ritual keagamaan, yaitu yang pertama ritual kematian. Sebelum Islam datang, masyarakat Minang sudah mengenal aturan adab, hidup mempunyai tempat, mati berpusara dan berkubur. Kuburan hidup di rumah tangga, kuburan mati di tengah padang.
sakit ditengok, mati dijenguk. Namun, belum ada tata cara penguburan yang pasti dan pakem. Hingga kedatangan Islam, terjadilah akulturasi dengan menambahkan cara ibadah Islam seperti pemandian jenazah, pengkafanan, takziah, dan penguburan. Yang kedua yaitu mandi balimau. Saat pra-Islam di tanah Minang mengadakan tradisi mandi di sungai untuk menyucikan dosa terinspirasi dari ajaran Hindu Makara Sangkrati. Saat kedatangan Islam, para juru dakwah mengganti makna tradisi tersebut dengan maksud menyucikan diri untuk mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Dilanjutkan dengan kunjung mengunjungi sanak saudara untuk saling memaafkan. Inilah salah satu bentuk akulturasi Islam dengan budaya Minang dalam ritus kepercayaan. Akulturasi ini adalah jenis akulturasi integral, di mana Islam menjadi penyangga diadakannya sebuah ritus tersebut. Oke, selanjutnya yaitu akulturasi Islam dengan budaya Melayu Palembang dalam ritual keagamaan. Akulturasi Islam dengan budaya Melayu Palembang ini berhasil merekonstruksi Islam menjadi pandangan hidup dan identitas hegemonik kemurnian Melayu Palembang. Dengan adanya falsafah hidup utama orang Melayu, yaitu adat dipaku, syariat dijunjung. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh akulturasi dalam ritual keagamaan. Yang pertama yaitu ritual pernikahan, yaitu terjadi akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya Melayu Palembang di dalam upacara pernikahan, di mana dilaksanakan akad nikah sebagai bentuk ajaran Islam, dilanjutkan dengan pelaksanaan tradisi cacap-cacapan, di mana kedua pengantin akan diperciki oleh air bunga rampai sebagai bentuk pengharapan dan keberkahan bagi kehidupan pengantin atas ridho dari Allah. Yang kedua yaitu upacara tahlilan dan yasinan, berawal dari tradisi pra-Islam untuk menjaga dari gangguan arwah orang yang baru saja meninggal. Saat kedatangan Islam dirubah maknanya sehingga bentuk jadi doa bagi arwah agar diringankan siksanya dan mencapai ketenangan di alam kubur. Dengan mendoakan melalui surat Yasin, dilanjutkan dengan zikir tahlil untuk mengingatkan akan keesaan Allah, sehingga diharapkan akan terbiasa mengucapkan kalimat tahlil hingga sakaratul maut nanti. Nah, akulturasi Islam dengan budaya Melayu Palembang ini dalam ritus adalah jenis akulturasi integral, atau di mana Islam menjadi penyangga diadakannya sebuah ritus tersebut. Kemudian akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pemikiran di Indonesia itu terbagi menjadi dua periode. Adapun periode yang pertama adalah sebelum adanya paham-paham pemikiran pembaruan dalam Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Kemudian periode yang kedua adalah setelah adanya pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut. Di periode yang pertama, kami mengulas tiga pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran dari tokoh yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Beliau memiliki pemikiran bahwa menolak pendapat bahwa manusia menyatu dengan Tuhan. Adapun dasar pemikirannya itu adalah hadis, yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Menurut beliau, hadis tersebut menyatakan bahwa siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk, maka dia akan mengenal Tuhan sebagai Kholik atau Sang Pencipta. Jadi beliau berpendapat bahwa Tuhan dan manusia itu tidaklah satu. Kemudian pemikiran yang kedua adalah pemikiran dari Mangkunegoro IV. Pemikiran dari Mangkunegoro IV ini tercantum di karangannya yang bernama Wedatama. Arti dari Wedatama sendiri adalah pengetahuan yang utama. Adapun isi dari kitab Wedatama tersebut itu berisi dari 6 ajaran pokok yang berasal dari Mangkunegoro IV. Kemudian pemikiran yang ketiga adalah Suluk. Suluk ini adalah kitab-kitab yang biasanya membahas soal-soal tasawuf.
Akan tetapi di kitab suluk ini banyak kitab-kitab suluk yang tidak mempunyai judul dan tidak pula diketahui siapa penulisnya karena sudah sangat lama sekali. Tetapi ada juga kitab suluk yang mempunyai judul dan diketahui siapa penulisnya. Contohnya adalah seperti berikut. Pertama adalah Suluk Sukarsa. Isinya tersebut menceritakan tentang seseorang yang mencari ilmu sejati atau ilmu hakikat untuk mendapat kesempurnaan. Kemudian yang kedua adalah Suluk Wujil. Isinya adalah wejangan dari Sunan Bonang kepada seorang wujil. Kemudian contoh kitab suluk yang ketiga adalah Suluk Malang Semirang. Isinya adalah seseorang yang telah mencapai kesempurnaan, telah lepas dari ikatan-ikatan syariah dan bersatu dengan Tuhan. Nah, itu tadi adalah pemikiran-pemikiran pada periode pertama di Indonesia. Kemudian ada pun pemikiran-pemikiran pada periode kedua di Indonesia. Kami mengulas 4 tokoh pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran dari seorang tokoh yang bernama Kuntawijaya. Adapun gagasan pemikirannya itu dinamakan dengan ilmu sosial profetik. Ilmu sosial profetik ini adalah sebuah gagasan untuk melakukan perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik. Di ilmu sosial profetik ini terdapat 3 pilar. Yang pertama adalah humanisasi, liberasi, dan transendensi, seperti tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kemudian pemikiran dari tokoh yang kedua adalah Abdurrahman Wahid. Gagasannya ini adalah pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam ini maksudnya adalah bentuk atau cara dalam memahami serta menjalankan ajaran-ajaran Islam, tetapi tetap sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Indonesia, sehingga ajaran-ajaran Islam tersebut dapat berkomunikasi dengan budaya dan proses modernisasi di Indonesia. Kemudian pemikiran yang ketiga adalah pemikiran dari tokoh yang bernama Cokro Aminoto. Pemikirannya ini dikenal dengan sebutan sosialisme Islam. Pada intinya, sosialisme Islam ini menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan sesama yang didasarkan oleh nilai-nilai tauhid. Kemudian pemikiran yang keempat adalah pemikiran dari tokoh Nurcholish Madjid. Beliau mengemukakan bahwa perlu pembaruan pemikiran dalam Islam, yang mana pemikiran pembaruan tersebut bertumpu pada 2 pilar. Yang pertama adalah sekularilisasi. Kemudian pilar yang kedua adalah penolakan Islam dijadikan sebagai ideologi politik, yang mana pilar yang kedua ini pada tahun 1970-an dikemukakan oleh Nurcholish Madjid karena pada masa itu kondisi partai politik Islam belum bisa menjadi wahana aspiratif dan harapan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Islam sendiri.